ibu-ibu mengalami berbagai perubahan, salah satunya perubahan pada rongga mulut. Lalu apa aja sih masalah yang dapat terjadi? Yuk kita simak penjelasannya. Perubahan pola makan, seperti lebih sering ngemil atau mengonsumsi makanan yang manis, dapat meningkatkan risiko gigi berlubang pada saat kehamilan. Lebih sering mual dan muntah yang berulang bisa bikin permukaan gigi menjadi erosi. Perubahan saliva, peningkatan plak, dan kebersihan mulut yang kurang optimal dapat membuat bau mulut lebih sering muncul. Adapun periodontitis, selain mudah meradang, gusi juga bisa mengalami pembesaran atau pembengkakan. Kemudian, kondisi pyogenik granuloma pada sebagian bumil bisa muncul benjolan jaringan pada gusi. Dan yang terakhir adalah gingivitis, yang merupakan salah satu masalah kesehatan mulut yang paling sering umum pada ibu hamil. Selama hamil, perubahan hormon bisa membuat gusi lebih sensitif terhadap plak. Nah, setelah mengetahui apa itu gingivitis, sekarang kita akan membahas apa saja yang menyebabkan gingivitis lebih mudah terjadi selama kehamilan. Yuk, simak penjelasannya. Katanya, gusi bengkak dan gampang berdarah saat hamil itu karena bawaan bayi. Ternyata nggak sesimpel itu. Penyebab utamanya tetaplah akumulasi plak bakteri. Kehamilan tidak akan memicu peradangan pada gusi yang benar-benar sehat, melainkan akan memperparah area gusi yang sebelumnya sudah mengalami peradangan ringan atau tidak disadari. Saat hamil, hormon progesteron dan estrogen bakal melonjak tinggi. Hormon-hormon ini membuat pembuluh darah di gusi melebar dan lebih mudah bocor. Makanya gusi jadi gampang bengkak. Gak cuma itu, hormon ini juga bikin lapisan pelindung di gusi jadi lebih tipis dan sensitif. Uniknya, bakteri-bakteri jahat ini bisa memanfaatkan hormon ini sebagai substitusi nutrisi untuk berkembang biak secara masif. Kondisi ini makin diperparah karena imunitas ibu hamil menurun sementara, khususnya saat pertahanan utama seperti neutrofil yang jadi lambat melawan kuman. Jadi sederhananya, sebelum hamil mungkin sudah ada plak tipis yang memicu radang. Begitu hamil, lonjakan hormon ini bertindak seperti bensin yang menyiram api kecil, membuat gusi jadi bengkak dan sangat gampang berdarah, walau cuma tersenggol sikat gigi pelan. Jadi bukan karena bayinya yang bikin gusi berdarah. Selain karena lonjakan hormon dan faktor plak tadi, kondisi ini bisa diperparah akibat gejala mual atau muntah atau morning sickness yang sering dialami ibu hamil. Untuk penjelasan selanjutnya bakal jelasin sama teman aku ya. Kali ini saya akan menjelaskan kenapa gusi ibu hamil lebih rentan. Seperti yang dikatakan teman saya tadi, saat hamil hormon estrogen dan progesteron meningkat. Hormon ini membuat gusi ibu hamil lebih sensitif, mudah bengkak, dan gampang berdarah. Lalu, apa hubungannya dengan mual dan muntah? Saat muntah, asam lambung dapat mengenai rongga mulut dan lingkungan rongga mulut menjadi lebih asam. Selain itu, rasa mual membuat ibu hamil enggan menyikat gigi secara optimal sehingga terjadi penumpukan plak. Kondisi ini dapat diperparah apabila ibu hamil mengalami mual dan muntah berlebihan atau hiperemesis gravidarum, sehingga kesehatan gusi perlu lebih diperhatikan. Cara menjaga kesehatan gusi saat mual yang pertama, gunakan sikat gigi lembut dan sikat secara perlahan. Yang kedua, tetap bersihkan plak saat rasa mual berkurang. Yang ketiga, berkumur dengan air setelah muntah untuk membersihkan sisa asam dalam mulut. Yang keempat, lakukan scaling jika diperlukan dengan berkonsultasi ke dokter gigi. Jadi, jangan tunggu gusi sakit baru ke dokter gigi ya. Tetap jaga OH dan kontrol kehamilan. Nah, bagaimana sih cara menjaga oral hygiene pada ibu hamil dengan tepat? Yang pertama, menyikat gigi dengan baik, benar, dan teratur. Ibu hamil dianjurkan untuk menyikat gigi minimal 2 kali sehari, yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur, menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, untuk mengetahui cara menyikat gigi yang baik dan benar, mari simak video berikut. Untuk membersihkan gigi bagian depan, sikat dengan gerakan dari atas ke bawah atau memutar. Kemudian pada bagian samping lakukan gerakan yang sama secara perlahan. Pada permukaan pengunyahan lakukan gerakan maju dan mundur. Jangan lupa membersihkan bagian dalam dan belakang gigi dengan gerakan dari atas ke bawah. Tapi perlu diingat, gunakan sikat gigi berbulu lembut dan jangan mengikat gigi terlalu kuat agar tidak melukai gusi.
Selain itu, sela-sela gigi dapat dibersihkan menggunakan benang gigi atau dental floss. Yang kedua, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Ibu hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, kalsium, fosfor, serta vitamin A, B, C, dan D untuk mendukung kesehatan ibu dan perkembangan gigi janin. Yang ketiga, menghindari makanan manis dan lengket. Makanan manis dapat diubah oleh bakteri menjadi asam yang dapat merusak gigi. Sedangkan untuk makanan lengket, dia akan bertahan lebih lama di dalam mulut sehingga akan meningkatkan terjadinya risiko karies. Maka dari itu, apabila sudah selesai mengkonsumsinya, segeralah berkumur dengan air putih. Untuk yang keempat, melakukan pemeriksaan secara rutin. Apabila terdapat keluhan yang diderita, maka segeralah periksakan ke dokter gigi agar keluhan yang diderita tidak semakin parah. Jadi, dengan menyikat gigi secara benar dan teratur, makan makanan yang bergizi, menghindari makanan manis dan lengket, serta rutin memeriksakan gigi, maka kesehatan gigi dan mulut ibu selama kehamilan dapat tetap terjaga. Sebagai kesimpulan, perubahan hormonal selama kehamilan bukanlah penyebab langsung dari penyakit periodontal, melainkan faktor pemberat yang meningkatkan sensitivitas gusi terhadap akumulasi plak. Oleh karena itu, pemilihan oral hygiene atau kebersihan rongga mulut, modifikasi nutrisi, serta tindakan pencegahan seperti scanning dokter gigi merupakan bagian penting dari perawatan kehamilan yang aman dan sangat dianjurkan. Sekian materi edukasi dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada kurangnya. Dan sampai jumpa di edukasi berikutnya.